Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Tuhan mendesain masing-masing kita secara unik dan tidak ada duplikasinya di dunia ini, sehingga tidak ada orang lain di dunia ini yang akan pernah mampu memainkan peran yang sudah Tuhan rencanakan untuk masing-masing kita. Namun semakin tua manusia itu semakin cenderung menghindari resiko dan ingin menjalani hal-hal yang aman saja, status quo, ya, tidak mau mencoba sesuatu yang baru lagi. Itu pula yang dirasakan oleh Musa ketika Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan menghadap Firaun membawa pesan Tuhan supaya umat Israel keluar dari Mesir. Usia Musa saat itu sekitar 80 tahun. Keberaniannya untuk memikul tugas baru dari Tuhan itu sudah jauh berkurang jika dibandingkan waktu Musa masih muda dulu di Mesir, di mana Musa pernah berani memukul seorang Mesir sampai meninggal. Ada beberapa alasan Musa untuk menolak memikul tugas baru dari Tuhan, seperti yang tertulis di kitab Keluaran 3 dan 4. Di antaranya adalah Musa merasa kurang percaya diri dengan identitasnya, takut ditanyai orang siapa Tuhan yang mengutusnya, dan juga sampai-sampai Musa membuat alasan dia tidak pandai bicara. Padahal dia sudah bicara dengan lancar untuk bernegosiasi dengan Tuhan, bahkan dicatat sebanyak 2 pasal dalam kitab Keluaran ini. Saya menarik sebuah benang merah. Semua alasan-alasan yang Musa kemukakan itu dikarenakan pola berpikirnya Musa menggunakan pola berpikir horizontal, yaitu terlalu sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ternyata selama 40 tahun pelariannya tinggal di Midian telah membuat Musa berpikiran horizontal. Tetapi Tuhan sebaliknya, Tuhan sedang mengubah pola berpikir Musa menuju pola berpikir vertikal. Dan untuk itu membutuhkan 2 pasal, suatu negosiasi yang sangat alot untuk mengubah pola berpikirnya Musa yang sudah terpola selama 40 tahun di Midian. Misalnya di kitab Keluaran 3 ayat 11. Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata, kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa sedang membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih hebat dari dia. Musa masih berpikir horizontal. Musa merasa pasti ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Keberaniannya sudah lenyap. Tuhan langsung menjawabnya di ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Keluaran 3:12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini, Sinai." Tuhan sedang mengubah pola berpikir Musa ke pola berpikir vertikal. Patut diduga selama 40 tahun Musa di Midian, dia mungkin tidak pernah lagi mencari Tuhannya ataupun beribadah kepada Tuhannya. Hidup, bekerja, dan berumah tangga tidak melibatkan Tuhan. Tidak Tuhan lagi. Sehingga pola berpikirnya Musa hanya berpola pikir horizontal saja. Tidak melibatkan faktor Tuhan sama sekali. Dan kelihatannya Musa merasa tidak ada masalah dengan pola berpikir seperti itu selama ini. Demikian juga waktu Musa berkata bahwa ia tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah di kitab Keluaran 4 ayat 10. Kitab Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Sebenarnya Musa sedang membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih fasih bicaranya. Selama 40 tahun di Midian, mungkin Musa lebih banyak bicara dengan kambing domba mertuanya. Siapa tahu ya. Tetapi Tuhan langsung menjawab kepada Musa untuk mengubah pola berpikirnya ke pola berpikir
vertikal ayat 11 dan 12. Siapakah yang membuat lidah manusia, kata Tuhan? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, berkuasa? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Mari kita membiasakan diri kita dengan pola berpikir vertikal, dengan cara melibatkan Tuhan, dengan selalu bertanya kepadanya dalam setiap keputusan yang akan kita buat. Rajin membaca Alkitab yang merupakan pola berpikir vertikal yang Tuhan inginkan. Perbanyak bergaul dengan orang-orang yang berpikiran vertikal, mengandalkan Tuhan setiap waktu. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan dengan kebahagiaan dan keberhasilan sesuai dengan janjinya di Mazmur 1 ayat 1-3. Dan jalan kita akan penuh damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.